Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya tentang analisis korelasi, tapi dalam hal ini yaitu metode Spearman Rank Correlation. Sebagaimana kita ketahui, dalam analisis korelasi ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Untuk metode Spearman Rank Correlation bertujuan menguji signifikansi hipotesis asosiatif atau hubungan apabila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk data ordinal dengan sampel yang digunakan sedikit dalam hal ini kurang dari 10. Adapun langkah-langkah untuk menghitung korelasi Spearman Rank, yang pertama yaitu menentukan formulasi atau hipotesis yang akan diuji dalam penelitian, yaitu hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi, yaitu sebesar 0,05 atau 0,1 atau 0,01. Yang ketiga, langsung menyelesaikan menggunakan rumus Spearman Rank Correlation, bisa secara manual atau menggunakan bantuan software statistika yaitu SPSS. Untuk contoh kasus dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu contohnya, seorang peneliti sosial ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol. Peneliti sosial itu mempunyai dugaan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Data yang digunakan sebagai berikut. Dalam hal ini pertanyaannya, seorang peneliti tersebut melakukan pengujian hipotesis dengan tingkat kepercayaan 0,05. Data yang digunakan dalam penelitian seperti berikut ini. Ada dua variabel, yaitu variabel pendidikan dan variabel pendapat, di mana variabel pendidikan ada pendidikan SD sampai dengan sarjana yang berpendapat tentang kenaikan tarif jalan tol, yaitu pendapatnya 1 sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 8, atau bisa ditambah lagi ada 9. Karena sampelnya sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 10, maka metode yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu pengujian hipotesis, adalah Spearman Rank Correlation. Di samping data yang digunakan adalah data ordinal dan data yang digunakan bersampel sedikit, yaitu kurang dari 10. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita lakukan terlebih dahulu membuat hipotesis awal. Dari kasus yang ada ini, hipotesis awalnya berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol. Hipotesis alternatifnya berarti kebalikan dari hipotesis awal ini. Kalau yang tadi tidak terdapat, berarti hipotesis alternatifnya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan analisis korelasi dengan metode Spearman Rank, karena data yang digunakan berbentuk ordinal dan sampelnya kecil, yaitu kurang dari 10, maka yang kita centang di sini adalah metode correlation coefficient-nya adalah Spearman Rank. Kemudian variabelnya pendidikan dan pendapatan. Untuk selanjutnya, ini ada tanda bendera kalau signifikan. Ini merupakan pengujian dua arah karena digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel tadi.
Kalau sudah, kita lakukan pengujian hipotesis. Nah, ini hasil dari pengujiannya. Kita copy paste ke MS Word. Oke, nah ini ternyata dari hasil pengujian tersebut, correlation koefisiennya diperoleh negatif. Berarti dalam hal ini pola hubungannya itu sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, terdapat hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif tersebut maksudnya apabila nilai suatu variabel dinaikkan maka akan menurunkan nilai variabel lain dan sebaliknya. Dalam hal ini dicontohkan semakin tinggi curah hujan maka akan semakin sedikit es yang terjual. Berarti kalau dalam hal tadi semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tidak setuju terhadap pendapat untuk menaikkan tarif jalan tol. Nah, itu tadi. Nah, kita lakukan berkorelasi berkorelasi secara negatif. Berarti semakin tinggi pendidikan ya, tingkat pendidikan, maka akan semakin tidak setuju pendapat terhadap kenaikan tarif jalan tol. Nah, ini nilai koefisien korelasinya sebesar negatif 0,704. 0,704. Berarti dalam hal ini dia berkorelasi, tingkat korelasinya kuat. Nah, korelasi kuat. Nah, ini penjelasan tentang korelasinya. Sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada hubungan yang korelasi atau tidak dengan melihat dari nilai signifikansi dua arah ini. Ternyata diperoleh nilainya sebesar 0,034. Nah, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, maka dapat diperoleh kesimpulannya kalau atau apabila nilainya itu lebih kecil maka H0-nya ditolak. H0 ditolak jika nilai tingkat kemanaan yang diperoleh dalam hal ini 0,034 ternyata dia lebih kecil dari tingkat kemanaan yang ditetapkan yaitu 0,05, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti hipotesis alternatifnya diterima. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini berbunyi terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah tentang menaikkan tarif jalan tol. Tingkat persetujuannya ternyata dia bersetujuan secara negatif. Jadi tingkat korelasinya secara negatif, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin berpendapat tidak setuju terhadap kenaikan tarif jalan tol. Berapa koefisien korelasinya? Koefisien korelasinya ternyata diperoleh sebesar